Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muaz. Di sini saya akan mmm, memperbaiki nilai mata kuliah saya, yaitu mata kuliah manajemen penjualan dealer. Untuk soal yang pertama yang akan saya jawab yaitu, pertama itu sebagai manajer penjualan saya akan memahami data sebagai kumpulan data yang terisolasi di dalam satu departemen atau unit kerja yang tidak dapat diakses secara bebas oleh departemen lain dalam organisasi. Di PT Auto Vehicle ini berarti informasi pelanggan mungkin hanya berhenti di tim sales tanpa mengalih ke tim after sales atau pemasaran, sehingga menciptakan pandangan yang terfragmentasi. Fenomena ini biasanya muncul karena penggunaan infrastruktur teknologi yang tidak terintegrasi atau budaya organisasi yang bersifat protektif terhadap informasi. Akibatnya efisiensi operasional menurun karena setiap bekerja dengan dasar data yang berbeda-beda dan seringkali tidak akurat. Data yang terisolasi ini mencegah perusahaan untuk melihat potret besar perjalanan pelanggan dari mulai riset, unit hingga pelayanan pernah jual tanpa akses data yang menyeluruh. Pengambilan keputusan strategis menjadi bias dan cenderung bersifat reaktif. Dalam industri otomotif yang sangat kompetitif, silos data adalah penghambat utama inovasi dan sangat kompetitif. Silos data adalah penghambatan utama dan kolaboratif lintas fungsi. Ketidakmampuan berbagai data juga menyebabkan duplikasi pekerjaan yang sia-sia di berbagai lini manajemen. Singkatnya, data silos adalah tembok yang memisahkan potensi informasi sekedar tumpukan angka yang tidak bermakna secara kolektif. Itu jawaban singkat untuk poin nomor 1. Untuk jawaban nomor 2, yaitu langkah pertama yang akan saya ambil adalah melakukan audit sistem. Nah, audit sistem dan integrasi teknologi melalui penggunaan platform CRM yang terpusat dan berbasis cloud. Saya akan menginisiasi kebijakan transparansi data di mana setiap interaksi pelanggan harus tercatat dalam sistem yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan terkait. Nah, selanjutnya saya akan mendorong kolaborasi antara departemen untuk merumuskan standar input data yang seragam agar tidak ada perbedaan format yang membingungkan. Pelatihan bagi staf akan dilakukan untuk menekankan pentingnya ekosistem data yang sehat demi kenyamanan konsumen. Nah, saya juga akan menunjuk data champion di setiap divisi yang bertanggung jawab atas kelancaran arus informasi antar unit, evaluasi berskala terhadap integritas, dan akan menjadi bagian dari KPI tim penjualan untuk memastikan kedisiplinan pengisian sistem. Penghapusan ego sektoral adalah prioritas sehingga budaya kerja akan diarahkan pada kesadaran bahwa data adalah aset perusahaan, bukan milik divisi tertentu. Kesadaran bahwa adalah kami akan mengadopsi API atau pesan kelompok pertemuan antara memastikan sinkronisasi data dan terjadi secara real time, dan langkah ini diharapkan untuk respon terhadap kebutuhan pasar menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Untuk jawaban nomor 3, hubungan antara data silos dan di pasar sangatlah kritis. Data yang tidak diolah mentah dan terisolasi hanya akan menghasilkan segmentasi yang dangkal dan generik. Jika data silos tetap dibiarkan, perusahaan mungkin hanya mengelompokkan pelanggan berdasarkan data demografis dasar tanpa memahami perilaku pembelian yang lebih
dalam. Nah, sebaliknya ketika data dari berbagai titik sentuh penjualan servis media sosial diolah dan diintegrasikan, kita dapat menciptakan mikrosegmentasi yang jauh lebih akurat. Data yang ternyata memungkinkan kita mungkin mengidentifikasi pelanggan yang memiliki potensial untuk trade-in kendaraan lama dengan model terbaru berdasarkan histori perawatan mereka. Tanpa pengolahan data yang sangat lintas fungsi, strategi pemasaran kita akan meleset karena pesan yang dikirimkan tidak relevan. Silos akan menyebabkan pemborosan anggaran iklan pada audiens yang salah. Pengolahan data yang baik mengubah tumpukan informasi menjadi insight yang memungkinkan penawaran produk sangatlah personal. Nah, dalam industri otomotif, presisi segmentasi setia oleh karena itu adalah menghilangkan silos adalah syarat untuk mutlak untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui segmentasi pasar yang tajam. Poin nomor 4 yaitu konsekuensi keterlambatan update stok. Nah, dalam mendigitalisasi rantai pasok otomotif, keterlambatan pembaruan data stok akan memicu efek bullwhip effect yang dimana yang sangat merugikan bagi seluruh ekosistem logistik. Jika satu pihak terlambat melakukan update, sistem otomasi akan mengalokasi kebutuhan berdasarkan data yang usang yang berujung pada kesalahan produksi atau pengadaan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan stok berlebih, overstock di satu sisi, atau justru kelangkaan stok atau stock out di sisi dealer yang menghambat penjualan langsung. Biaya penyimpanan akan membengkak secara tidak perlu karena manajemen inventaris yang tidak akurat di gudang logistik. Selain itu, keselamatan data dapat mengganggu jadwal pengiriman unit ke tangan konsumen yang secara langsung merusak reputasi merek dan kepuasan pelanggan. Efisiensi rute transportasi juga akan terganggu karena truk pengangkut mungkin dikirim untuk mengambil barang yang sebenarnya belum siap atau sudah habis. Secara finansial ini berarti harus kas perusahaan terhambat karena modal tertahan pada barang yang tidak bergerak secara optimal. Nah, koordinasi yang buruk akibat data yang tidak real time juga menciptakan ketegangan hubungan profesional antara mitra di sepanjang rantai pasok. Ketidakakuratan ini pada akhirnya menurunkan daya saing perusahaan di tengah tuntutan pasar yang menginginkan kecepatan dan ketepatan. Nah, yang kelima yaitu hubungan rantai pasok dengan optimasi rute. Rantai pasok dalam optimasi rute memiliki hubungan yang simbiosis mutualisme dalam menentukan efisiensi biaya operasional sebuah perusahaan otomotif. Nah, rantai pasok yang efektif membutuhkan aliran barang yang lancar dari pabrik, gudang, pusat hingga ke dealer-dealer di berbagai daerah. Secara tepat waktu, otomasi ini bertindak sebagai instrumen teknis yang memastikan bahwa setiap perpindahan barang dalam rantai pasok tersebut menempuh jarak dan waktu yang paling minimal dengan rute yang teroptimasi, bahwa bahan bakar dapat ditekan dan efisiensi karbon dari armada pengangkut kendaraan dapat dikurangi secara signifikan. Nah, hubungan ini juga berdampak pada lead time atau waktu tunggu pelanggan. Semakin baik optimasi rute, semakin cepat unit kendaraan sampai ke tangan konsumen. Mungkin manajemen logistik untuk melakukan penjadwalan pengiriman yang lebih padat dan produktif setiap harinya tanpa sinkronisasi dengan manajemen rantai pasok yang luas. Optimasi rute hanya akan menjadi upaya parsial yang tidak berdampak besar pada profitabilitas total. Integrasi kedua yang memungkinkan perusahaan otomotif untuk merespon permintaan pasar yang fluktuatif dengan distribusi yang fleksibel dan gesit menjadi optimasi rute adalah urat nadi yang memastikan kesehatan seluruh tubuh dari sistem rantai pasok tersebut.
Selanjutnya di poin yang ke-6 yaitu 3 jenis model kepemimpinan di era teknologi otomotif. Nah, model kepemimpinan otomotif di era otomotif masa kini harus adaptif terhadap perubahan teknologi yang masif dan cepat. Nah, kepemimpinan transformasional salah satunya itu model ini fokus pada menginspirasi tim untuk melampaui kepentingan pribadi demi visi perusahaan dalam mengadopsi teknologi baru seperti kendaraan listrik. Pemimpin bertindak sebagai agen perubahan yang mendorong inovasi dan produktivitas tetap dalam menghadap disrupsi digital. Nah, yang kedua yaitu kepemimpinan transaksional. Model ini lebih berbasis pada struktur pengerjaan dan operasional prosedur atau SOP yang ketat di lini produksi atau logistik otomotif yang membutuhkan presisi tinggi. Model ini tetap relevan untuk menjaga stabilitas dan kualitas output sesuai target. Yang ketiga yaitu kepemimpinan visioner atau digital. Nah, pemimpin yang jenis ini memiliki kemampuan untuk memprediksi tren masa depan dan mengarahkan organisasi menuju ekosistem mobilitas cerdas smart mobility. Mereka sangat fasih dalam memanfaatkan data dan kecerdasan buatan untuk mengambil keputusan strategis yang berani mengambil risiko teknologi, yang berani mengambil risiko. Nah, setiap model memiliki peran untuk bergantung pada konteks departemen. Namun, kepemimpinan yang mampu mengambil ketiganya akan menjadi yang paling sukses di era saat ini. Yang ketujuh yaitu pentingnya penyamaan visi dan kebutuhan bawahan dalam industri otomotif ini. Visi adalah krusial karena perubahan teknologi seperti transisi ke masa mesin listrik membutuhkan komitmen total dari seluruh level organisasi. Tanpa visi yang sama, bawahan akan merasa bingung dan resistensi terhadap perubahan sistem kerja yang mungkin sudah mereka jalani selama puluhan tahun. Nah, mempertinggi kebutuhan bawahan. Dalam hal ini mengembangkan kompetensi dan kalkulasi dia menjadi fungsi yang tidak dapat dihindarkan agar mereka merasa dihargai di tengah ancaman optimisasi. Nah, pemimpin harus memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai alat untuk meningkatkan martabat dan produktivitas kerja karyawan. Ketika kebutuhan akan pengembangan diri turun, karyawan akan memiliki motivasi intrinsik untuk mendukung transformasi digital perusahaan secara sukarela. Visi yang jelas memberikan arah segmentasi, sementara pemenuhan kebutuhan psikologis dan profesional memberikan bahan bakar bagi karyawan untuk terus bergerak maju. Di industri otomotif yang padat dan teknologi memerlukan sinergi harmonis antara kecanggihan mesin dan loyalitas sumber daya manusia. Jika melakukan hal ini akan mengakibatkan sumber daya manusia melakukan hal ini akan mengakibatkan tingginya tingkat perputaran karyawan, turnover, dan kegagalan implementasi strategi jangka panjang. Oleh karena itu menyelesaikan tujuan individu dengan tujuan perusahaan adalah kunci stabilitas di tengah badai disrupsi otomotif. Yang terakhir yaitu yang ke-8. Berdasarkan pengalaman saya, manajemen penjualan dealer di saat ini tidak lagi sekedar tentang menjual unit kendaraan secara fisik di showroom, melainkan tentang mengelola pengalaman pelanggan customer experience secara menyeluruh. Dealer harus transformasi menjadi pusat solusi mobilitas yang mengintegrasikan layanan penjualan, pembiayaan, asuransi hingga pemeliharaan dalam satu sistem yang mulus. Digitalisasi melalui platform omnichannel memungkinkan interaksi dengan pelanggan dimulai jauh dari sebelum mereka melangkah masuk ke pintu dealer. Manajemen penjualan dealer yang sukses harus berbasis pada analisis data melalui perilaku big data untuk memprediksi kapan seorang pelanggan akan membutuhkan kendaraan baru atau layanan service rutin. Secara personal dan berkelanjutan, manajemen pelanggan secara personal dealer juga sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan sistem inventaris
dengan permintaan pasar secara real time guna menghindari penumpukan unit yang tidak populer. Seorang manajer penjualan harus mampu membaca tren warna, tipe, dan transmisi yang sedang diminati di wilayah tertentu agar alokasi stok menjadi lebih presisi. Selain itu, aspek transaksi dan proses administrasi dan penyerahan unit menjadi faktor penentu dalam membangun reputasi dealer di ranah digital seperti pada ulasan Google Map atau media sosial. Manajemen dealer di era modern juga wajib mengadopsi sistem pelacakan prospek lead management yang disiplin untuk memastikan tidak ada calon pembeli pembiayaan leasing yang responsif juga menjadi tulang punggung dalam mempercepat proses konversi penjualan di lapangan. Di sisi lain juga manajer harus masuk menjadi penjualan unit baru sebagai efektif pembiayaan operasional dealer tanpa mengurangi kualitas layanan menjadi kepedulian terhadap pelayanan keamanan fasilitas fisik dealer. Nah, akan menjadi pembeda utama di tengah persaingan harga yang semakin ketat. Terakhir, kepedulian terhadap kenyamanan fasilitas fisik dealer tetap tidak boleh diabaikan karena sentuhan personal dalam layanan tetap muka menjadi penutup transaksi atau closing yang akan paling kuat dalam industri otomotif. Dengan pendekatan yang holistik ini, dealer tidak hanya menjadi tempat transaksi, tapi juga mitra percaya bagi konsumen dalam jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.